Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernianti dengan NPM 2040703015 dari Lokal A1 jurusan S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada beberapa hal yang terkait mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai pandangan hidup. Proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa yang disebut sebagai ideologi bangsa. Selanjutnya, pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara yang disebut sebagai ideologi negara. Transformasi pandangan hidup negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara dan ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, budaya, serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup masyarakat. Dengan suatu pandangan hidup yang jelas, maka bangsa Indonesia akan memiliki pandangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lainnya dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat yang semakin maju. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka, pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan untuk memberikan kekuatan berdirinya sebuah negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma serta akidah, baik moral maupun hukum negara. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, yakni termasuk seluruh unsur-unsurnya pemerintah, wilayah, dan rakyat. Dasar kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam pembentukan negara, bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara. Pada Pancasila sebagai dasar negara, terdapat substansi dasar negara. Terdapat bermacam-macam dasar negara seperti liberalisme, sosialisme, komunisme. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Di antara dasar-dasar negara itu ada persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya yaitu fungsi dasar negara. Pada umumnya, dasar negara dipergunakan oleh bangsa pendukungnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dasar berdiri dan tegaknya negara. Pemikiran yang mendalam tentang dasar negara lazimnya muncul ketika suatu bangsa hendak mendirikan negara. Oleh karena itu, dasar negara berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu dasar partisipasi warga negara. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa.
Yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dengan negara, melainkan juga dasar bagi perhubungan antar warga dengan warga. Selanjutnya yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dalam kehidupan yang beraneka ragam adat dan budaya, pada dasarnya setiap adat budaya telah mengamalkan kelima unsur Pancasila, sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya. Di samping itu, di dalam kehidupan beragama pun telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama di Indonesia pada dasarnya mengajarkan berketuhanan, mengajarkan tentang kemanusiaan, dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yang keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, serta cita-cita. Sedangkan logos yaitu ilmu. Secara harfiah, ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keyakinan yang dicita-citakan sebagai dasar pemerintahan negara. Sedangkan pengertian ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan yang menyangkut bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Di dalam Pancasila telah tertuang cita-cita, ide-ide, gagasan-gagasan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan ideologi bangsa. Pancasila diangkat atau diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan bahan yang diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang kelima yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka, sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Apa saja ciri-ciri khas ideologi tertutup? Yang pertama yaitu ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Hal ini berarti demi ideologi masyarakat harus berkorban untuk menilai kepercayaan ideologi dan kesetiaannya sebagai warga negara. Isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras. Jadi, ideologi tertutup bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai suatu ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi. Yang pertama yaitu dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Yang kedua yaitu nilai normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu dimensi realistis, yaitu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bersifat realistis, artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam berbagai bidang. Keterbukaan Pancasila dibuktikan dengan keterbukaan dalam menerima budaya asing masuk ke Indonesia, selama budaya asing itu tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Misalnya, masuknya budaya Hindia, Islam, Barat, dan sebagainya.
Selanjutnya yang keenam yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila bukan merupakan pemikiran perorangan, melainkan merupakan suatu kausalitas dari Pancasila, yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pandangan hidup bangsa dan filsafat hidup bangsa Indonesia, telah mengkristalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya, yang menimbulkan tekad untuk mewujudkan dalam sikap dan tingkah lakunya. Artinya, Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya, sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Selanjutnya yang kedelapan yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kesembilan yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang ke-10 yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya yang ke-11 yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia, karena Pancasila adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma oleh bangsa Indonesia, diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Selanjutnya yang ke-12 yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Demikian dari penjelasan saya kali ini. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.